Mari kita berdoa. Sungguh Tuhan, Engkaulah yang berdaulat atas hidup kami. Tidak ada kuasa makhluk lain yang lebih berkuasa daripada Engkau. Hanya Engkaulah yang kami puja, yang kami tinggikan. Kami hanya tunduk kepada Engkau, kami hanya taat kepada Engkau. Dan biarlah pada pagi hari ini firman-Mu meneguhkan kami sekali lagi untuk mengikuti Engkau dan hanya Engkau saja. Memandang Engkau sebagai Raja di atas segala raja, sebagai Tuhan di atas segala Tuhan, penyelamat kami satu-satunya. Dan mengikuti Engkau satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Sembuhkan kami ya Tuhan, pulihkanlah kami ya Tuhan. Semua kami yang berharap kepadamu, yang mengangkat tangan meminta pertolongan hanya kepadamu. Tiliklah kami ya Tuhan, angkatlah kami dari lembah kekelaman. Berilah damai-Mu kepada kami. Berilah kelegaan di dalam hati kami. Karena damai yang melampaui segala pikiran sudah ada di dalam hati kami. Biarlah kasih-Mu itu oleh karena Roh Kudus menjadi nyata dalam hidup kami setiap hari. Kami anak-anak-Mu mau mendengarkan firman-Mu untuk membuat kami semakin kuat di dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah, pakailah hamba-Mu ini ya Tuhan yang tidak sempurna, yang sudah mempersiapkan ini semua. Demi Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Senang sekali kita bisa berkumpul dan beribadah pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus pasal yang kelima ayat yang pertama sampai ayat ke-20. Injil Markus pasal 5 ayat 1 sampai ayat 20. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian bisa memperhatikan di Alkitab masing-masing. Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu tinggal di pekuburan itu dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantai itu diputuskannya dan belenggu itu dipatahkannya. Tidak seorang pun yang kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah aku mohon, jangan siksa aku." Sebab sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir mereka keluar dari daerah itu. Di lereng bukit itu sekawanan besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu memohon kepadanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasuki babi-babi itu." Yesus mengabulkan permohonan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tebing yang curam ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Penjaga-penjaga babi itu lari dan menceritakan hal itu di kota dan di desa-desa sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu. Mereka pun merasa takut. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mulai mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu memohon supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah dilakukan Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihi engkau." Orang itu pun pergi
dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala sesuatu yang telah dilakukan Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang bukan hanya mendengar tapi juga melakukannya dalam hidup kita setiap hari. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Russell Moore, seorang pemimpin redaksi majalah Christianity Today dan juga seorang yang penting di sinode terbesar di Amerika Serikat, sinode Southern Baptist, itu melihat banyak hamba-hamba Tuhan yang mengalami krisis lalu mengundurkan diri. Lalu dia menulis begini di dalam salah satu artikelnya. Perasaan bahwa apa yang mereka lakukan tidak akan membawa perubahan, bahwa segala sesuatunya tidak akan pernah berubah. Jika kita melihat apa yang terjadi dalam kehidupan bergereja, mungkin akan mudah sampai pada kesimpulan bahwa tidak ada yang akan berubah. Apapun yang kita lakukan, tetap berdoa, terus belajar, terus melayani, tetapi kita tidak akan pernah benar-benar menantikan perubahan dari krisis. Jadi Russell Moore melihat bahwa banyaknya hamba-hamba Tuhan yang mengundurkan diri. Karena apa? Karena mereka melihat bahwa aktivitas yang mereka lakukan, kegiatan ibadah, pembinaan, apapun kegiatan di dalam gereja itu tidak membuat banyak perubahan di dalam kehidupan bermasyarakat. Pada umumnya kita tahu di Amerika bagaimana kehidupan bermasyarakat. Tapi juga dalam kehidupan berjemaat, seakan jemaat-jemaat itu tidak pernah bertumbuh. Dan dia menulis keresahannya ini di dalam sebuah artikel. Lalu kemudian dia menceritakan satu pengalaman ketika dia diundang berkhotbah ke suatu daerah. Dia naik pesawat, lalu mendarat, lalu seorang pemuda menjemput dia. Lalu terjadi percakapan dengan pemuda itu di dalam mobil, ya, waktu mereka berjalan, waktu mereka menuju ke gereja. Ya, pemuda itu berkata bahwa ia ingin menjadi seperti kakeknya, ya, mempelajari suatu keterampilan dan mempraktekannya dengan baik, dan belajar bagaimana melayani para narapidana, tunawisma, dan kelompok-kelompok orang lainnya sesuai dengan panggilan yang Yesus berikan kepadanya. Pemuda ini berbinar-binar saat berbicara tentang berada di sekitar orang non-Kristen dan kesempatan untuk menghadirkan Yesus dengan kasih dan integritas. Lalu Russell Moore kemudian menjadi sadar, ya, bahwa sebenarnya di sini sebenarnya harapan yang harus diletakkan. Harapan gereja seharusnya ada pada Injil yang diwartakan. Ya. Berita tentang Yesus yang mati dan bangkit untuk orang-orang berdosa itu diwartakan. Jika saudara mencintai gereja, dia lanjutkan, maka caranya adalah dengan menjadi saksi. Saksi akan berita yang menyelamatkan tersebut. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pagi hari ini kita akan belajar bagaimana seorang itu bisa menjadi seorang saksi. Ya, melalui cerita pengusiran roh jahat ini, kita akan belajar 3 kuasa. Ya, pertama, kuasa dan kerja roh jahat. Yang kedua, kuasa dan otoritas Yesus. Dan yang ketiga, kuasa dan kerja orang percaya, yang sebenarnya perpanjangan tangan, ya, dari kuasa dan otoritas Tuhan Yesus. Ya, nah, kita akan melihat satu persatu Bapak Ibu yang terkasih. Yang pertama adalah kuasa dan kerja roh jahat. Kita membaca bersama-sama di sini Bapak Ibu yang terkasih bahwa pertama-tama kita melihat ada fenomena orang yang dikuasai oleh roh jahat tersebut. Ya, ada beberapa fenomena yang digambarkan di sana. Yang pertama kita melihat bahwa kekuatan yang luar biasa yang tidak dapat dikontrol yang dimiliki oleh orang yang dikuasai roh jahat tersebut. Ya. Jadi orang itu begitu kuat, begitu liarnya sehingga tidak bisa dikontrol. Dan kalau kita tadi membaca bersama-sama, fenomena yang sama juga terjadi pada babi-babi, ya. Ketika roh jahat itu pindah ke babi-babi, babi-babi itu yang dirasuki roh jahat juga mereka menjadi begitu liar, tidak bisa terkontrol, lalu kemudian mereka menceburkan, ya, diri mereka ke danau dan mati. Ya. Dan sekedar mengingatkan Bapak Ibu yang terkasih, danau yang
kita sudah bahas sebenarnya bulan lalu ya, di perikop sebelumnya juga mengancam sebenarnya kehidupan para murid ya, yang kemudian ditengking oleh Tuhan Yesus ya, dan menenangkan badai di danau tersebut, atau dengan kata lain danau sudah berada di bawah kekuasaan Tuhan Yesus ya pada waktu itu. Dan itu berarti bahwa apa? Bahwa babi-babi itu bersama dengan iblis sebenarnya secara simbolis masuk ke dalam danau dan mati di sana. Mereka sudah berada di bawah kontrol Tuhan Yesus ya. Yang kedua, fenomena yang terjadi pada orang yang kerasukan roh jahat itu adalah mereka itu atau dia tidak terasing, tinggal di pekuburan dan di bukit-bukit. Jadi tidak bergaul dengan orang lain, mereka dia sendirian saja. Fenomena yang ketiga adalah bahwa dia itu gila, ya. Di situ dikatakan dia berteriak-teriak dan memukuli dan melukai dirinya. Ya, secara kejiwaan ia mengalami sakit jiwa atau tidak waras. Ini beberapa fenomena yang digambarkan oleh Injil Markus yang tidak kita temukan di dalam Injil-Injil yang lain dalam cerita yang sama. Tetapi apa maksudnya sebenarnya Markus menggambarkan hal ini sebenarnya? Nah, Bapak Ibu yang terkasih, gambaran yang sama sebenarnya juga itu sudah ditulis oleh Yesaya ya. Di dalam Yesaya pasal 65 ayat 3 dan 4 tentang orang seperti ini. Di sana ditulis begini. Jadi Yesaya menulis tentang orang Israel yang memberontak melawan Tuhan. Di situ dikatakan begini, umat yang menyakiti hatiku telah terus-menerus di depan mataku dengan mempersembahkan kurban di taman-taman dewa dan membakar dupa di atas batu bata, yang duduk di kuburan-kuburan dan bermalam di dalam gua-gua, yang memakan daging babi dan kuah daging najis ada di dalam kuali mereka. Jadi sebenarnya yang mau digambarkan oleh Injil Markus itu adalah tentang orang-orang yang tidak percaya kepada Allah. Orang-orang yang memiliki roh jahat atau tidak memiliki Roh Kudus. Sehingga apa Bapak Ibu yang terkasih, mereka tidak berkenan di hadapan Tuhan dan sebenarnya nasib mereka adalah kematian. Jadi kita bisa menafsirkannya secara literal bahwa orang itu dirasuki oleh roh jahat, tapi juga kita bisa menafsirkan bahwa ini adalah gambaran dari orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Jadi orang yang kerasukan roh jahat ini adalah sebenarnya gambaran dari orang-orang yang tidak percaya, karena dia memiliki perilaku-perilaku yang sama dengan orang-orang yang kerasukan roh jahat. Tinggal di kuburan, dan kita tahu bahwa orang-orang Yahudi sebenarnya tidak makan daging babi, ya. Secara culture, ya, latar belakang mereka nggak makan daging babi. Oleh karena itu orang yang makan daging babi dianggap sebagai orang kafir, ya, karena aturan pada waktu itu, karena kepercayaan mereka pada waktu itu. Dan hal yang sama sebenarnya Bapak Ibu yang terkasih ditulis oleh Rasul Paulus di dalam Roma pasal 1 ayat 18 sampai 30, ya. Di sana digambarkan bahwa yang menyebabkan orang itu berdosa atau tidak waras, ya, saya menafsirkan ketidakwarasan karena mereka terus-menerus melakukan dosa, itu karena ketidakpercayaan mereka kepada Tuhan. Kalau kita perhatikan di dalam Roma pasal 1 ayat 18 sampai 30, ayat 18 sampai ayat 23 itu Paulus menulis, itulah penyebab utama mengapa orang-orang itu memiliki perilaku-perilaku yang tidak waras atau perilaku-perilaku yang berdosa. Ya. Lalu kemudian ayat 24 sampai 30 itu menggambarkan perilaku-perilakunya, fenomena-fenomenanya, apa yang terjadi dalam hidup mereka. Di ayat 18 sampai 23 menggambarkan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Di situ dikatakan walaupun nyata kekuatan Allah yang kekal dan keilahiannya, mereka tetap tidak mau menyembah Allah. Mereka malah melakukan penyembahan berhala. Akibatnya mereka melakukan berbagai macam dosa, mencemarkan tubuh mereka, menyembah berhala, relasi intim sesama jenis, dan rupa-rupa dosa-dosa lainnya. Ya.
Dosa-dosa jadi adalah ketidakwarasan yang timbul karena tidak percaya kepada Allah yang benar. Ya, kalau kita ngomong tentang dosa, ya berarti tidak percaya kepada Tuhan. Dan karakteristik orang yang kerasukan roh jahat, itu bisa kita temukan juga di dalam orang-orang yang giat melakukan dosa. Yang tidak secara literal kerasukan roh jahat. Ya, kita katakan dia tidak memiliki roh jahat atau dia orang normal, tetapi perilakunya karena dia melakukan dosa itu mirip. Ya, mirip. Roma ayat 1 ayat 28 sampai 30 ya, ditulis begini. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Ya, di sini mulai ketika kita mulai melihat ketidakwarasan itu, dosa-dosa itu penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua. Nah, kalau kita mau melihat sedikit orang yang sakit jiwa secara literal, Bapak Ibu yang terkasih ya. Mereka bisa memiliki karakter-karakter seperti ini, tetapi kita tahu tidak ada pemicunya. Ya, tiba-tiba aja, misalkan kita ketemu orang di jalan yang tiba-tiba maki-maki sembarangan, celote dan semuanya. Tidak ada penyebab. Dan kita katakan orang ini mungkin sinting. Iya kan? Karena tidak ada pemicunya. Kita mengatakan bahwa ya kita normal. Kalau ada yang memicu kemarahan kita yang meledak-ledak bahkan membunuh orang lain. Ya normal lah kalau marah. Kita bilang gitu ya. Tapi sebenarnya kita melihat terlepas dari ada yang memicu dan enggak ada yang memicu. Fenomenanya sama sebenarnya. Iya kan? Kemarahan yang meledak-ledak, kencokakan, kesombongan. Kita bisa melihat bahwa di situ sebenarnya tanda bahwa orang ini tidak percaya kepada Tuhan. Ada orang yang depresi dan menyakiti diri sendiri, bahkan mau membunuh dirinya sendiri oleh karena depresi. Ini juga fenomena dosa. Ya, ada orang yang percaya kepada tahyul, mudah sekali percaya kepada tahyul, percaya kepada sio-sio. Ya. Saya punya seorang paman, ya beberapa tahun yang lalu, ya saya pernah berkunjung ke rumahnya, gitu ya. Nah, paman saya ini percaya kepada sio, ramalan sio-sio. Jadi waktu itu ketika saya datang, kebetulan dia membuka buku ramalan, ya, dan di situ ditulis bahwa sionya dia hari ini harus tinggal di rumah, karena kalau dia keluar rumah maka dia akan mengalami celaka. Lalu apa yang terjadi? Ya dia percaya, lalu dia tinggal di rumah dan tidak keluar-keluar, ya di rumah aja sepanjang hari. Sampai ya sesuai dengan ramalan tersebut. Ini kan suatu hal yang illogical ya buat kita, nggak masuk akal gitu. Tapi buat orang yang tidak percaya, itu sah-sah saja gitu. Karena dia tidak percaya kepada Allah yang benar. Dan oleh karena itu perilakunya pun seperti itu. Ya. Ada seorang wanita Kristen ya, yang mengalami depresi berat, ya apa penyebabnya saya juga nggak tahu, bisa jadi pekerjaan, bisa jadi juga keluarga, dan kemudian dia ingin bunuh diri, ya, dia ingin bunuh diri. Oleh karena depresinya itu, Bapak Ibu yang terkasih, ia sering mendengar suara-suara di kepalanya menyuruh dia untuk bunuh diri saja, gitu. Ya. Suara berkata begini, udahlah, hidupmu nggak berharga, gitu. Percuma kamu hidup, udah bunuh diri aja gitu. Mendengarkan suara-suara seperti itu di kepalanya oleh karena depresi. Ini orang Kristen. Ya. Beberapa kali dia coba mau hampir melompat karena dia tinggal di apartemen gitu ya. Mau melompat diri keluar gitu, melompat untuk membunuh dirinya sendiri karena suara-suara itu. Lalu salah seorang temannya juga orang Kristen yang cukup aktif di gereja gitu ya, memperkenalkan dia kepada istri saya gitu. Supaya dibimbinglah dia ini gitu. Lalu mereka, istri saya dengan dia kemudian chat ya lewat WA, nggak pernah ketemu ya lewat WA. Lalu kemudian istri saya minta dia untuk membaca Alkitab, kitab Mazmur. Ya bacalah secara teratur kitab Mazmur setiap pagi, doakan ya kitab itu gitu ya. Lalu kalau kamu sudah baca, kamu sudah doakan, kamu lapor ke saya bahwa kamu sudah melakukannya itu untuk menjaga supaya dia tetap disiplin ya melakukan itu semua. Nah sekali istri saya WA call dengan dia untuk mendengarkan dia bercerita sekaligus untuk sharing firman Tuhan juga ya.
karena sama-sama membaca Mazmur secara singkat. Dan luar biasanya Bapak Ibu terkasih, ajaibnya setelah sebulan lebih ya, suara-suara yang mengatakan hidupnya tidak berharga, udahlah bunuh diri aja, sudah mulai hilang gitu. Mulai lagi hilang. Dan beberapa bulan kemudian suara itu hilang sama sekali dan ibu itu mendapatkan kembali hidupnya dengan sukacita. Dia mendapat gairah hidupnya kembali. Nah Bapak Ibu yang terkasih, dosa itu bisa membuat kita melakukan perbuatan-perbuatan yang gak masuk akal. Dan oleh karena itu sebaliknya firman Tuhan, keselamatan itu harusnya membawa kita kepada perbuatan-perbuatan yang masuk akal, yang benar, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sesuai dengan rancangan Tuhan. Nah, ini kuasa dari dosa, kuasa dari roh jahat yang bisa mengenai kita semua. Tidak terkecuali saya termasuk Bapak Ibu yang terkasih. Oleh karena itu suatu panggilan untuk selalu bergantung kepada kuasa Allah yang dia nyatakan melalui kebenaran firman Tuhan. Dan kita melihat Bapak Ibu yang terkasih, ketidakwarasan dari orang ini yang dirasuki roh jahat ini hilang tak berbekas ketika dia berhadapan dengan Tuhan Yesus. Dan di sini kemudian kita melihat kuasa dan otoritas dari Tuhan Yesus. Superioritas dari Tuhan Yesus yang nyata sekali. Dan kita bisa melihat fenomenanya juga ya. Ia datang kepada Tuhan Yesus, berlari dan menyembahnya. Ya, si orang ini yang dikuasai roh jahat menyembah Tuhan Yesus. Tentu menyembah bukan dalam arti seperti kita menyembah ya. Ini dalam arti yang berbeda. Ia lalu kemudian fenomena yang kedua, ia merasa terganggu dan tidak mau berurusan dengan Tuhan Yesus. Ya, enggak mau dekat-dekat dengan Tuhan Yesus. Ia mengenal Yesus lebih daripada semua orang yang hadir pada waktu itu ya. Kita membaca sama-sama, dia menyebut Tuhan Yesus sebagai anak Allah yang maha tinggi, yang kudus dari Allah. Ini pengakuan yang tidak mungkin dilakukan oleh para murid pada waktu itu ya. Tapi si iblis itu mengenal ya. Lalu di sana kita melihat bagaimana kuasa Tuhan juga nyata. Si orang yang kerasukan roh jahat itu memohon belas kasihan kepada Tuhan Yesus supaya jangan disiksa. Ya, supaya jangan diusir dari daerah itu. Ya. Lalu yang terakhir kita melihat bahwa mereka ya taat kepada perintah Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus bilang, ya udah pergilah kamu ke babi-babi, mereka taat. Di sini kita bisa melihat bahwa kuasa Tuhan itu sebenarnya, otoritas Tuhan Yesus itu menguasai roh jahat. Dan yang lucunya walaupun mereka itu banyak ya, karena dia bilang kami ini legion ya. Walaupun mereka begitu banyak, tetapi mereka tidak mampu melawan Yesus yang sendirian ya. Banyak, kalau kita katakan biasa kita menganggap orang banyak itu kuasanya lebih besar daripada satu ya kan. Semakin banyak orang, semakin banyak kuasanya, semakin besar ya. Tetapi lucunya di sini walaupun mereka banyak roh jahat itu, tetapi mereka tidak mampu melawan Yesus sendirian. Jadi kita bisa bayangkan betapa besarnya kuasa Tuhan Yesus. Betapa besarnya kuasa Tuhan Yesus. Dan menariknya Bapak Ibu yang terkasih, takluknya roh jahat terhadap Yesus tidak membuat mereka itu percaya dan mencintai Tuhan Yesus. Takluknya roh jahat tidak otomatis membuat ia mencintai dan tunduk kepada Tuhan Yesus. Ia takluk dan tunduk, tetapi kodrat relasinya dengan Tuhan Yesus tidak berubah. Roh jahat tetap aja roh jahat, iblis tetap iblis, dan mereka adalah musuh Allah. Ini bukan masalah siapa yang lebih berkuasa atau siapa yang kurang berkuasa. Ya, siapa yang takluk, siapa yang menguasai. Tetapi ini mengenai apa? Tentang permusuhan yang tidak ada jalan keluarnya. Kodrat roh jahat adalah musuh Allah. Ia akan terus menjadi musuh Allah walaupun ia tahu ia tidak sanggup melawan Allah. Walaupun dia tahu kuasanya itu tidak mampu mengatasi kuasa Allah. Tetapi permusuhan itu tetaplah permusuhan. Kodrat dari iblis atau roh jahat adalah memberontak kepada Allah. Ia tunduk secara terpaksa. Bukan karena sukarela dan karena mencintai Tuhan. Dan inilah sebenarnya yang membedakan orang percaya kepada Tuhan Yesus dan orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, tunduk dan taat kepada firman Tuhan. Orang percaya tunduk dengan sukarela dan cinta
kepada firman Tuhan. Ini perbedaannya yang jelas. Tanda bahwa kita itu udah percaya, tanda bahwa kita punya iman yang sejati, itu kita tidak perlu dipaksa-paksa untuk taat kepada firman Tuhan. Kita dengan sukarela mau taat karena kita mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi percaya kita bukan hanya masalah tunduk dan takluk, tetapi relasi yang intim dan saling percaya dengan Tuhan Yesus. Jadi ketika kita percaya, ketika kita dilahirbarukan, sebenarnya kodrat hati kita itu diubah dari musuh menjadi cinta, dari benci menjadi cinta. Benar-benar diubah secara ajaib, Bapak Ibu yang terkasih. Kita taat bukan karena takut dihukum lagi, ya, takut tidak diberkatin lagi, tetapi kita taat karena kita mengasihi Dia. Ada yang berubah di dalam hati kita sebenarnya. Ketika Roh Kudus itu masuk di dalam hati kita. Kita mengasihi, firman Tuhan mengatakan, karena Allah sudah lebih dahulu mengasihi kita, bahkan pada saat kita masih berdosa. Jadi yang mulai mengasihi kita itu Allah pada saat kita masih belum tahu bagaimana mengasihi. Dan kasihnya itu begitu kuatnya dan itu mengubah kita. Sehingga kita membalas kasihnya. Nah, kasih inilah yang dinyatakan kepada orang yang kerasukan roh jahat, yang disingkirkan oleh orang sekampungnya, yang tidak diperhatikan. Orang yang kerasukan roh jahat ini adalah lambang atau simbol dari orang yang berada di titik terendah hidupnya, orang yang tidak diperhatikan di dalam masyarakat, bahkan oleh keluarganya sendiri, orang yang tidak memiliki harapan sama sekali, orang yang tidak melihat masa depannya. Ini kalau kita mau katakan siapa orang yang paling rendah, titik terendah yang tidak diperhatikan, inilah contohnya. Tetapi Yesus datang dan mengulurkan tangannya ke sana untuk menjangkau orang ini. Jadi tidak ada satupun orang yang terlalu berdosa yang tidak bisa dijangkau oleh Tuhan Yesus, yang tidak bisa diraih oleh Tuhan Yesus. Tidak ada satupun orang yang terlalu jahat yang tidak bisa dihampiri oleh Tuhan Yesus. Tangan Yesus itu menjangkau siapa saja yang membutuhkan Dia. Tapi pertanyaannya adalah, percaya enggak kita bahwa Ia mengasihi kita begitu besar sehingga kita mau datang kepadanya dalam keadaan apapun kita? Saya ulang lagi. Pertanyaannya adalah, percayakah kita kepada kasih-Nya yang besar ini sehingga kita mau datang kepadanya dalam keadaan apapun kita? Beranikah kita untuk datang karena kita percaya kepada kasih-Nya yang tidak terhingga itu? Seringkalinya Bapak Ibu yang terkasih, kita itu enggan datang dekat-dekat dengan Tuhan Yesus karena keberadaan Yesus itu mengancam keberadaan kita. Seringkali kita enggan, ya, atau keberadaan Tuhan Yesus itu mengancam keberadaan kita. Seperti orang-orang kita baca di sini, seperti orang-orang yang melihat apa yang sudah Yesus perbuat, bukannya mendekat dan percaya kepada Tuhan Yesus, mereka malah menyuruh Yesus pergi. Mereka takut dan menyuruh Yesus pergi. Cepat-cepat pergi. Apa yang mereka takutkan sebenarnya? Walaupun mereka sudah melihat orang yang kerasukan itu waras, tapi mereka begitu takut. Kenapa? Karena mereka takut rugi secara ekonomi. Kenapa? Mereka takut babi-babi mereka, Bapak Ibu yang terkasih, menjadi korban dari karya penyelamatan Tuhan Yesus. Banyak orang demi uang tidak mau dekat-dekat dengan Tuhan Yesus, takut rugi. Takut uangnya diminta. Ya. Mereka melihat uang sebagai sumber penghidupan dan sumber kekuasaan. Tanpa sadar melebihi Tuhan Yesus. Karena mereka lebih memilih itu, akibatnya apa? Mereka miskin cinta kasih. Ya. Mereka boleh memiliki uang dan kekuasaan, namun mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli dengan orang-orang lain. Ya. Sama seperti apa yang digambarkan di sini, mereka usir Tuhan Yesus pergi. Dan mereka nggak peduli lagi dengan yang lain.
Apa yang Yesus perbuat itu mereka nggak bisa melihatnya lagi. Jangan sampai karena masalah ekonomi kita meninggalkan atau tidak menghiraukan Tuhan Yesus dan gerejanya, Bapak Ibu yang terkasih. Jangan sampai oleh karena uang, kekuasaan, kerugian, masalah-masalah seperti ini, kuasa Yesus itu menjadi begitu tidak berharga. Kita tidak melihat signifikansi dari iman kita. Kita tidak melihat kuasa dari apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Semuanya menjadi biasa-biasa saja. Ibadah menjadi biasa-biasa saja. Aktivitas rohani menjadi biasa-biasa saja. Kenapa? Karena kita menilai lebih tinggi kepada apa? Masalah-masalah ekonomi. Sehingga ibadah menjadi rutinitas yang tanpa ada kuasanya. Spiritualitas kita menjadi biasa saja. Tidak memberikan pengaruh apa-apa terhadap aktivitas kita di luar gereja. Jangan sampai kemapanan ekonomi membuat kerohanian kita itu suam-suam kuku, bahkan mati. Ya. Oleh karena itu sehingga bisa jadi kuasa yang Tuhan berikan kepada kita melalui misalnya uang kita, ya, melalui posisi kita, justru kita gunakan untuk kepentingan kita semena-mena kepada orang lain. Ya, kenapa? Karena kita lupa dari mana sebenarnya sumber semuanya itu. Tuhan Yesus menggunakan kuasanya untuk apa? Untuk membangun orang lain, menyelamatkan orang lain. Seharusnya orang Kristen, kalau dia memiliki kuasa, ya, entah dia punya uang yang banyak, dia punya posisi yang baik di perusahaan, di pemerintahan atau di mana saja, di masyarakat dia punya posisi yang baik. Dia gunakan kuasa itu untuk apa? Untuk membangun orang lain, untuk menyembuhkan orang lain, untuk memulihkan orang lain. Sebenarnya itu panggilan orang percaya ketika Tuhan mempercayakan dia kekuasaan. Bukan menggunakannya semena-mena untuk kepentingan diri, kepentingan golongannya sendiri. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kuasa Tuhan Yesus harus mengubah kita, ya, natur kita atau kodrat kita harus benar-benar dibalikkan dari seorang pembenci menjadi seorang pengasih. Dan itu kita lihat kemudian apa yang terjadi kepada orang yang sudah waras ini. Orang yang tadinya tunduk pada otoritas roh jahat, sekarang celik matanya kepada superioritas Yesus sehingga ia mau tunduk hanya kepada Tuhan Yesus. Hanya kepada Tuhan Yesus, ya. Di sana dikatakan dia duduk di bawah kaki Yesus, ya, melambangkan sikap seorang murid yang mau terus belajar kepada Tuhan Yesus. Jadi kesembuhan itu ditandai dengan apa? Ketaatan, ya. Tadi saya sudah ngomong bagaimana ketaatan orang percaya berbeda dengan ketaatan orang yang belum percaya. Ketaatan orang percaya harus selalu diikuti oleh cinta, sukarela. Ya. Tapi bukan cuma itu Bapak Ibu yang terkasih, di dalam bacaan kita itu kesembuhan itu disertai juga dengan tugas untuk menceritakan kepada orang lain akan kuasa keselamatan yang sudah dia alami sendiri. Nah, inilah yang disebut dengan penginjilan sebenarnya. Menceritakan pengalaman kita akan kuasa Injil kepada orang lain. Dan inilah harapan yang dimiliki oleh gereja sebenarnya. Bukan yang lain-lainnya. Kita menceritakan Yesus bukan menurut apa kata orang saja atau melulu. Tetapi berdasarkan pengalaman kita sendiri. Yang sudah encounter, bertemu, mengalami kuasa Yesus yang menyembuhkan, menyelamatkan kita. Pengalaman lahir baru itu Bapak Ibu yang terkasih. Kisah kita harus otentik, asli. Bertemu dengan Yesus secara pribadi. Bukan dibuat-buat. Kisah kita itu lahir dari cinta Allah yang radikal kepada kita. Kisah kita itu lahir dari satu kerinduan baru yang diciptakan Tuhan untuk mengasihi orang-orang yang mengalami krisis di luar sana. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, bulan lalu gitu ya, saya bertemu dengan satu orang ya, yang mengalami berkat keuntungan, mungkin lebih tepatnya keuntungan dari satu asuransi gitu ya,
Yang kedua, dia mengalami keuntungan yang luar biasa karena produk kesehatan. Ya. Karena berkat atau keuntungan yang begitu signifikan yang mengubah keadaan fisiknya, ya, yang membuat dia begitu sehat kembali gitu ya. Orang yang pertama ini mau dengan sukarela menjadi agen asuransi tersebut. Jadi bukan melulu karena mau dapat untung dari asuransi, tapi karena pengalamannya menggunakan asuransi itu ya. Lalu kemudian dia mau untuk membagikan cerita itu kepada orang lain, bagaimana baiknya asuransi itu. Dia mau menceritakan dan menjadi agennya. Orang yang kedua adalah orang yang saya ketemu, dia mendapatkan berkat, keuntungan karena produk-produk kesehatan sehingga mengubah fisiknya juga. Dia menjadi sehat, postur tubuhnya baik, lalu dia mau menjadi agennya dan menceritakan itu kepada orang-orang lain atas pengalamannya sendiri. Jadi bukan hanya uang semata-mata, tetapi karena kerinduan agar orang mengalami hal seperti itu. Nah, mirip seperti pengalaman begini sebenarnya. Dan mungkin banyak pengalaman yang lain Bapak Ibu yang terkasih ya. Kita makan makanan yang enak, kita mau orang lain juga senang dengan makanan itu, kita ceritakan. Bukan karena keuntungan, tapi karena ingin orang lain senang, karena ingin orang lain mengalami keuntungan yang sama. Mirip dengan cerita seperti ini sebenarnya orang Kristen yang sudah menerima anugerah keselamatan oleh Injil Yesus Kristus rela sebenarnya menceritakan. Keselamatan Injil itu jauh melampaui semua apa yang saya ceritakan tadi. Hanya sebenarnya gambaran saja. Kita mau, kenapa? Karena kita tahu ada berkat, ada keselamatan, ada kuasa oleh karena berita Injil yang sudah kita terima. Ada kesembuhan. Kita menjadi waras. Normal di dalam kerajaan. Menjadi orang yang normal sesuai dengan rancangan Tuhan semula. Jadi kemudian kita bisa melihat pekerjaan ini menyatu dengan diri kita sebenarnya. Pekerjaan penginjilan itu menyatu, bukan jauh. Oh karena saya diperintahkan maka saya lakukan. Enggak, tapi itu menyatu di dalam diri kita. Kenapa? Karena itu lahir dari satu pengalaman yang otentik. Tapi lebih daripada itu juga Bapak Ibu yang terkasih, lebih dari pengalaman personal yang menyentuh sebenarnya. Memberitakan Injil itu suatu keharusan. Kenapa? Karena Yesus memerintahkan. Orang ini diperintahkan oleh Tuhan Yesus, kamu pergilah. Pulang ke kampungmu dan ceritakan apa yang sudah kamu alami. Jadi ini perintah juga dari Tuhan Yesus. Dan kita membaca di dalam Injil Tuhan Yesus ketika dia naik ke sorga, dia perintahkan kepada murid-muridnya untuk menceritakan apa yang sudah mereka lihat, apa yang sudah mereka alamin sebenarnya. Jadi kita tidak bisa memilih sebenarnya ya, dari dalam diri kita ada dorongan itu, lalu Tuhan Yesus sendiri memerintahkan kita untuk memberitakan, jadi nggak ada pilihan buat kita sebenarnya. Kita harus memberitakan itu. Karena ini tugas yang dipercayakan, diberikan oleh Allah, segala Allah, kepada kita. Supaya semakin banyak orang yang mengalami penyembuhan. Jadi ini suatu tugas yang benar-benar mulia karena diberikan oleh Allah yang mulia. Tapi itu tidak jauh dari kita, itu melekat di dalam diri kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, saya yakin penginjilan itu tidak harus selalu dari mimbar seperti ini atau dari tempat-tempat yang resmi, tapi itu bisa terjadi melalui apa? Percakapan-percakapan yang informal sebenarnya antara kita dengan orang teman-teman kita. Harusnya, ya. Kenapa? Ada dorongan yang begitu kuat di dalam diri kita untuk melihat orang ini lebih baik lagi dan dia masih berada di dalam dosa. Kita ingin menceritakan itu melalui percakapan setiap hari dengan dia. Kita mulai membangun relasi yang tulus dan jujur dengan orang-orang di sekeliling kita tentu saja. Kita tidak memanipulasi dia gitu kan. Kita mulai melakukan percakapan-percakapan yang jujur dan serius tentang masalah-masalah hidup kita. Masalah-masalah rohani kita. Jadi kebaruan hidup kita itu melebur di dalam percakapan-percakapan kita setiap hari. Di dalam pekerjaan, tentang kesehatan, tentang keluarga, tentang jalan-jalan. Kita bisa masukkan hal-hal rohani di dalamnya. Kenapa? Karena keinginan yang kuat supaya Injil itu didengar oleh orang lain. Karena kita percaya Injil adalah kuasa Allah yang menyelamatkan.
Contoh misalnya dulu saya bekerja mengutamakan uang. Misalnya ya kita bercakap-cakap dengan orang lain. Saya dulu bekerja mengutamakan uang. Tapi sekarang saya mengutamakan relasi. Saya tidak lagi melihat orang yang kaya atau orang miskin. Baru saya berrelasi. Enggak. Saya berrelasi dengan semua orang. Kenapa? Karena saya ingin semua orang mengalami, mendengarkan kuasa Injil itu. Atau saat ini saya punya uang. Saya gunakan uang itu supaya saya bisa berrelasi dengan semua orang. Seorang pemuda bercerita kepada saya, suatu pagi ia bangun dengan suatu keinginan untuk menginjili teman sekantornya. Tapi dia nggak tahu siapa yang harus dia injili. Ya. Lalu kemudian ia mulai berdoa. Pagi itu dia bangun, dia berdoa, Tuhan hari ini saya ingin menginjili orang lain. Saya ingin menceritakan tentang Engkau. Tapi saya nggak tahu siapa. Tuhan tolong saya supaya saya dapat kesempatan dan bertemu dengan orang yang tepat. Lalu ia berangkat bekerja seperti biasa saja. Lalu jam makan siang dia makan siang, dia duduk sendirian. Lalu tiba-tiba temannya datang duduk bersama dengan dia. Boleh nggak saya duduk makan bersama-sama? Boleh. Ya tanpa lama-lama orang itu mulai menceritakan kegundahan hatinya, kegalauan hatinya, ya, kesedihan hatinya kepada temannya ini gitu. Dan temannya ini langsung menyadari, ini kesempatan. Saya berdoa tadi pagi, ini kesempatan. Lalu ia mulai menceritakan tentang apa? Tentang kabar gembira Injil kepada orang yang lagi goyang ini, yang tidak tahu harus berpegang kepada apa gitu ya. Karena masalah yang dihadapi di dalam keluarganya. Nah, hal-hal semacam ini ketika kita mintakan kepada Tuhan, karena kerinduan hati kita untuk melihat kuasa Injil bekerja dalam diri orang lain seperti dalam diri kita, maka Tuhan akan memberikan kita kesempatan, Bapak Ibu yang terkasih. Dan di situ kemudian kita melihat apa yang terjadi dengan orang yang berada di bawah kuasa jahat, sekarang berada di bawah otoritas Tuhan Yesus. Dan kalau kita bisa melihat itu, hati kita itu meluap dengan sukacita, melebihi apapun. Melebihi apapun. Dan itu panggilan buat kita sebenarnya. Itu panggilan buat kita. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, 3 hal ya yang kita pelajari pada pagi hari ini. Pertama, di dunia ini ada kuasa dan kerja dari iblis. Dan tandanya jelas, orang itu tidak bisa dikontrol, liar. Ada perbuatan-perbuatan yang tidak masuk akal sebenarnya di dalam dosa-dosa itu. Tetapi kita bersyukur ya, bahwa bukan hanya kuasa jahat saja yang bekerja di dunia ini, tapi ada kuasa Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan Yesus yang mengontrol. Sehingga setiap orang yang datang dan percaya, hidupnya kemudian dipulihkan. Bisa dikontrol dan kemudian muncullah kasih itu di dalam dirinya. Dan kemudian kita bersyukur orang-orang yang percaya kepada Yesus ini kemudian mau melakukan penginjilan. Sehingga walaupun di dalam dunia yang kelihatan semakin gelap ini, semakin jelas juga terang Kristus yang dikerjakan oleh jemaat-jemaat Tuhan yang terus melakukan penginjilan. Kalau kita melihat dunia ini semakin kacau dan tidak ada harapan di dalamnya, kita bisa melihat orang-orang percaya yang terus melakukan penginjilan. Di sana kita tahu ada harapan yang tidak bisa direbut daripada kita. Amin, Bapak Ibu yang terkasih. Mau melakukan penginjilan? Di situ dunia akan melihat ada harapan di dalam kekristenan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Sungguh satu panggilan yang mulia ya Tuhan, kami bisa Kau selamatkan. Kami tidak mengerti mengapa kami diselamatkan. Kami tidak mengerti mengapa kami bisa mencicipi kemurahan-Mu ini. Tetapi kami tahu Engkau begitu mengasihi dunia ini. Sehingga Engkau terus-menerus mau datang dan menyelamatkan dunia. Dan kami ini sudah Engkau tabiskan untuk menjadi agen-agen-Mu. Agar orang-orang yang tidak memiliki harapan di dalam dunia ini karena berada di bawah kuasa jahat, mereka boleh melihat harapan itu di dalam kami yang senantiasa beraktivitas untuk mengabarkan berita pengharapan kekal itu. Tolong kami Tuhan. Kuatkan kami Tuhan,
agar di dalam berbagai macam kesulitan, baik itu dari luar maupun dari dalam diri kami tetap teguh dan bertekun untuk menceritakan kuasa Injil yang kami sudah alami sendiri kepada orang-orang di sekeliling kami. Jangan biarkan pengalaman kami bersama dengan Engkau menjadi biasa-biasa saja dan tidak berkuasa oleh karena ekonomi, keuangan kami. Kami lebih mengutamakan itu semua. Jangan biarkan itu terjadi ya Tuhan. Tapi biarlah oleh karena firman-Mu yang kami terus baca setiap hari, yang terus diwartakan dengan lantang di mimbar-mimbar gereja, kami terus di-refresh, kami terus diingatkan akan kuasa Kristus yang melampaui segala kuasa-kuasa palsu di dunia ini. Dorong kami, kuatkan kami senantiasa untuk menjadi pewarta Injil-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.